Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya lagi di Bandung ya. Tepatnya sebelah mananya saya nggak tahu teman-teman. Kenapa? Karena saya diculik sama Mas Fadri dan tim. Jadi saya diminta untuk ngisi sesi motivasi di liburan teman-teman di NFC bareng juga dengan tim saya Duen Anggara. Dan kalau teman-teman notice suara saya juga sudah mulai berkurang gitu ya. Karena semalam kita nyanyi Kartonyono Medot Janji di dalam kolam renang gitu ya. Dan video kali ini teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan ke saya, mumpung ini masih pagi dan kita dapat vitamin D. Jadi saya langsung aja bikin videonya walaupun agak nanas ya teman-teman. Dan pertanyaannya adalah seputar backtesting teman-teman. Pertanyaan gini, biasanya Mas backtesting itu butuh berapa lama sih Mas backtestnya? 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah gitu. Pertanyaan kedua yang mirip juga adalah sebenarnya minimal butuh berapa transaksi Mas? Dan yang ketiga, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah kita perlu backtesting semuanya 28 per? Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman backtesting itu yang penting itu bukan seberapa lamanya ya. Lama itu penting, yes, lama itu adalah bagian yang penting dari backtesting. Berapa tahun ke belakang kita mundur itu penting. Yang kedua, jumlah transaksinya juga penting. Idealnya teman-teman minimal itu 100 transaksi. Nah, terkait dengan mundur ke belakangnya berapa lama, teman-teman. Nah, ini lamanya sebenarnya penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada seberapa lamanya, yaitu adalah kondisi marketnya. Jadi, kenapa kita bilang, ya mundur paling nggak 3 tahun. Sebenarnya bukan 3 tahun yang penting. Apakah harus 3 tahun? Enggak juga. Apakah 3 tahun cukup? Belum tentu. Apakah kelebihan? Belum tentu juga. Yang paling penting sebenarnya bukan seberapa jauh mundurnya, tapi adalah kondisi market di saat teman-teman backtesting. Jadi ketika kita backtesting teman-teman, kondisi market yang kita backtest perlu mewakili 3 kondisi market, yaitu marketnya sedang uptrend, marketnya sedang downtrend, marketnya sedang sideways, dan marketnya juga sedang nggak jelas. Jadi kita perlu sistem trading kita perlu terekspos ke beberapa kondisi market tadi, baik itu lagi trending, lagi nggak jelas, lagi sideways, lagi banyak spike, lagi banyak news gitu. Makanya kita bilang mundur beberapa tahun. Ya biasanya sih 3 tahun cukup. Tapi sebenarnya bukan 3 tahun yang penting. Kalau 3 tahun pas kemarin sih asik ya, karena kita ngelewatin 2020 yang awal-awal ada pandemi gitu, yang ngelewatin beberapa kondisi-kondisi, misalnya ada pemilihan presiden mungkin. Nah teman-teman bisa mundur ke tahun-tahun di belakang kita kayak 3 tahun ke belakang. Tapi sebenarnya bukan 3 tahun yang penting. Ingat yang penting adalah kondisi marketnya. Kenapa? Saya sering kali ketemu orang, teman-teman. Mereka bilang saya punya sistem mas sudah tak tes sekian tahun gitu ya. Sudah tak tes 100 transaksi dan win rate-nya sangat bagus. Yang paling lekat di ingatan saya, teman-teman, adalah ketika Bitcoin lagi strong rally waktu itu. Jadi waktu Bitcoin strong rally ada banyak banget orang jadi signal provider untuk Bitcoin. Dan saya punya teman, dia punya algo trading untuk Bitcoin, punya robot trading untuk Bitcoin, dan intinya punya banyak sistem trading untuk Bitcoin. Dan beliau bilang, di data backtest kita, selama 1 tahun terakhir, sistem ini perform very very well. Nah, problemnya adalah 1 tahun terakhir Bitcoin itu ya naik terus teman-teman. Bitcoin lagi rally terus. Nah, dalam kondisi market yang selalu bullish gitu ya, atau yang cenderung hampir selalu bullish, ya hampir semua strategi apapun profit teman-teman. Ada banyak orang punya strategi yang tanpa stop loss itu ya profit ketika marketnya lagi naik terus. Jurus apapun profit di market bullish. Dan makanya ada yang bilang ketika market lagi bullish banyak orang mendadak jadi smart people. Jadi orang yang kayak ahli dalam trading gitu ya. Jadi ketika market lagi bullish semua orang jadi ahli. Kenapa? Karena ya memang gampang. Teman-teman beli Bitcoin di harga berapapun waktu itu ditahan pasti naik dan pasti profit. Tapi ketika tahun berikutnya, ketika Bitcoinnya langsung terjun bebas gitu ya, sistem yang sama yang tadinya profit, karena kan sistemnya kalau waktu Bitcoin kan cuma bisa buy only ya teman-teman. Kita nggak bisa nge-short Bitcoin, jadi dia buy, minus dikit hold, profit dikit TP, buy minus dikit hold, profit dikit TP. Atau buy, turun, averaging buy, naik di TP. Nah menurut dia sistem trading seperti itu teruji making money dalam jangka waktu yang cukup panjang. Waktu Bitcoin dari awal Bitcoin dia testing sistem tadi lanjut terus sampai ke atas dan making a lot of money gitu. Tapi problemnya ketika marketnya crash dia nggak bisa pakai strategi yang sama, dia buy turun dia buy lagi turun dia buy lagi dan Bitcoin bisa anjlok sampai sepertiganya sampai cukup banyak dan itu bikin banyak yang ngalami loss berdarah-darah di Bitcoin. Apakah sistem tradingnya salah? Ya belum tentu juga.
Cuman dia nggak sempat ngetes sistem tradingnya di semua kondisi market tadi. Kalau lagi Bitcoinnya drop gimana kondisinya? Dia nggak sempat ngetes. Sehingga dia nggak tahu gimana nature-nya. Ketika market ini drop, apa yang harus dilakukan nggak tahu. Nah makanya yang paling penting adalah bukan seberapa lamanya, bukan seberapa banyak transaksinya, banyak itu penting. Tapi yang pertama kita perlu terekspos di semua kondisi market. Kalau ada krisis juga, kalau perlu di backtest ketika terjadi krisis, ketika terjadi pergantian presiden, ketika terjadi kayak misalnya hal-hal kemarin kayak COVID kayak gitu. Dan kedua, jumlahnya minimal 100. 100 itu minimal ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi orang yang di atas rata-rata ya jangan go minimal. Dan yang ketiga, pertanyaan terakhir adalah, Mas, apakah kita perlu backtest semua pair? Jawabannya tidak harus, tapi backtestlah pair yang akan Anda tradingkan. Mas, saya nggak suka trading Euro NZD. Ya nggak usah di backtest Euro NZD-nya. Mas, saya tradingnya gold only, ya backtest gold only. Kalau Mas, saya trading yang lain juga, saya trading Nasdaq, ya Nasdaq-nya perlu di backtest. Jadi backtestlah mata uang atau aset yang akan Anda tradingkan. Oke? Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait seberapa lama, seberapa jauh, dan butuh berapa banyak transaksi. Saya Don Anggara pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kenapa? Karena sudah nanas. Oke teman-teman, bye-bye.